Ada apa ini? Hah? Kenapa kamu? Kenapa? Mas, aku tahu aku memang bukan perempuan yang sempurna. Aku tahu aku gak bisa punya keturunan. Tapi ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu izinin aku angkat rahim aku. Astagfirullahaladzim. Kamu masih mikirin itu? Mikirin itu? Jelas-jelas aku mikirin. Mas, perempuan tanpa rahim bukan perempuan, Mas. Aku ini gak punya rahim. Aku ini gak bisa punya keturunan lagi. Sami, kita masih banyak solusi. Kita bisa angkat anak. Kalau Allah mengizinkan kamu masih bisa hamil lagi. Tapi rahim kamu itu memang harus diangkat. Kalau tidak kankernya menyebar. Mas, lebih baik kanker aku menyebar. Lebih baik aku mati. Daripada aku ngeliat kamu menikah sama perempuan lain. Aku mencintai kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Cinta? Kamu gak pernah cinta sama aku. Cinta kamu, kasih sayang kamu cuma sebatas punya keturunan. Tapi mau gimana lagi, Tami? Ibu selalu nuntut aku, minta keturunan. Mas, aku mau kita keluar dari sini. Aku gak mau tinggal sama ibu kamu. Aku gak mau. Aku gak mau tinggal sama ibu kamu. Kamu tega tinggalin ibu? Jadi kamu masih mau menikah lagi? Itu mau kamu? Hah? Itu mau kamu? Kamu mau menikah lagi, iya? Tami, mana minumannya? Loh, ini apa-apaan sih? Malah tangis-tangisan, drama-dramaan, ada apa ini? Nah, ayo temenin ibu ngobrol sama Fatma. Sekarang, ayo. Iya, Bu. Bu, saya ini perempuan. Saya ngerti banget perasaannya Mbak Utami seperti apa. Iya, ibu juga tahu. Ini adalah keputusan yang sulit. Tapi akan jauh lebih sulit kalau sampai Rashid nggak punya keturunan. Soal perasaan kalian, ibu yakin kok. Dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan kalian akan saling mencintai. Kamu juga harus dengar ini. Sebuah pernikahan dalam keluarga besar adalah sebuah kebanggaan. Tapi pernikahan tanpa keturunan adalah sebuah kehancuran buat keluarga besar. Fatma, ibu memilih kamu karena ibu tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi Bu, saya ini cuma anak pembantu di sini. Dan Mas Rashid pasti malu kalau menikah dengan saya. Pasti harga diri Mas Rashid akan turun, Bu, kalau menikah dengan saya. Enggak, Fatma. Enggak. Kamu memang anak seorang pembantu. Tapi kamu cantik, solehah, dan juga berpendidikan tinggi. Jadi ibu sudah siapkan hari pernikahan kalian. Lagian kan saya sudah bilang, harga diri sebuah keluarga adalah ditentukan dengan ada atau enggaknya keturunan. Itu aja. Bu, saya ikhlas. Saya ikhlas kalau Mas Rashid harus menikah dengan Fatma. Mas, ibu benar. Malulah keluarga kamu kalau kamu nggak bisa mempunyai keturunan. Ya baguslah kamu sadar. Fatma, tunggu apa lagi? Istrinya aja sudah kasih izin. Tapi Bu, saya mohon. Saya mengizinkan Mas Rashid menikah dengan Fatma. Asal ibu menyetujui permintaan saya, Bu. Kok pakai syarat segala? Memangnya kamu ini siapa? Bu, tolong Bu. Saya ini masih istri sahnya Mas Rashid, Bu. Ya sudah cepetan. Apa syaratnya? Syaratnya kalau Fatma melahirkan anak pertama, saya mau anak itu menjadi milik saya, Bu. Dan bukan cuma itu, Bu. Saya mau kalau
anak itu lahir, semua orang tahu bahwa itu bukan anaknya Fatma dan aku ibu kandungnya, Bu. Tami, permintaan kamu itu aneh. Udah Bu, nggak apa-apa. Saya akan turuti apa kemauan Mbak Utami. Kamu yakin? Nggak apa-apa Bu. Bu, saya mau semua perjanjian ini bukan cuma di mulut aja, tapi tertulis. Dan satu hal lagi buat kamu ya Fatma, satu hal lagi. Kalau kamu sampai melanggar perjanjian, kamu angkat kaki kamu dan kamu keluar dari rumah ini tanpa bawa sesuatu hal pun dari sini. Ingat itu. Tunggu tanda tangan. Kalian semua udah lihat kan? Bahwa semua perjanjian ini sah. Dan apapun keadaannya, gak ada satu orang pun yang boleh melanggar. Ingat itu. Terserahlah. Mau syah atau enggak, yang aku mau cuma cucu. Rashid, kamu jangan tunda-tunda lagi pernikahan kamu sama Fatma. Kamu boleh menyimpan cinta kamu sama Tami. Tapi apa yang barusan dia lakukan ke kamu itu sudah membuang jauh-jauh cinta kalian. Itu gak benar. Dan ibu tahu itu gak benar, Bu. Aku mencintai Rashid. Apapun keadaannya aku mencintai dia walaupun hati aku hancur, Bu. Ibu ini juga seorang perempuan, jadi ibu tahu apa yang kamu rasakan. Dengan kemarahan kamu itu, pasti kamu sekarang sudah melupakan Rashid, ya kan? Enggak, Bu, itu gak benar dan ibu tahu itu gak benar. Aku mencintai Mas Rashid dan Mas Rashid itu mencintai aku. Dan kami saling mencinta, Bu. Bla 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 bla. Kamu lihat sendiri kan? Jadi mulai detik ini juga kamu harus cepat lupakan dia. Ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Rashid bin Ahmad dengan Fatma binti Abdul Aziz dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fatma binti Abdul Aziz dengan mas kawin tersebut dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Selamat ya. Aku balas kamu, Fatma. Aku balas kamu. Kamu tunggu aja tanggal mainnya. Aku sengaja menyuruh kamu tinggal di rumah ini supaya lebih mudah aku menghancurkan kamu. Utami, Mbak, Fatma, kamar kamu di belakangnya. Utami, urusan kamar nanti kita diskusikan ya. Mas, nggak ada yang perlu didiskusikan lagi. Kamar aku tetap di kamar depan dan dia di kamar belakang. iya, nggak apa-apa. Ya iyalah nggak apa-apa. Utami, jaga sikap kamu dong. Kita kan udah sepakat dengan kontrak. Jadi kamu nggak perlu kasar sama Fatma. Oh, begitu ya Mas sekarang sikap kamu sama istri baru kamu? Belum aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gimana setahun? Yang ada sikap kamu makin kasar sama aku dan sikap kamu makin baik sama dia. Udah deh Mas, lebih baik kamu susul aja tuh istri baru kamu. Sana ke belakang. Fatma, saya
jangan-jangan Fatma hamil, Bu. kamu hamil. Alhamdulillah ya Allah. Rashid. Rashid. Selamat sayang. Iya Bu, kenapa Bu? Istri kamu hamil, Nak. Yang benar Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan buat keluarga kita. Untung kamu dulu dengerin ibu dan mau menikah sama Fatma. Kalau enggak, sampai kapan ibu harus menunggu cucu? Terima kasih sayang. Kamu bisa bahagia di atas penderitaan aku, tapi ingat ya, aku akan menukar kebahagiaan itu dengan penderitaan kamu. Kamu lihat nanti. Tami, kamu denger kan? Kok kamu diem aja? Udah, ucapin selamat. Selamat ya Mas. Lihat aja kamu Fatma. Pasti aku akan balas kamu sama penderitaan. Ibu, dorong. Terus, ya. Terus, Ibu. Nah, dikit lagi. Iya, bagus, Ibu. Terus. Terus, Ibu. Mudah-mudahan bayi Fatma lahir sehat ya. Ya kalau bayinya lahir nggak sehat, aku nungguin aja. Kalau dia punya bayi yang berikutnya, aku milih yang sehat. Utami, ngomong apa kamu? Biarin. Dikit lagi. Terus, Ibu. Dikit lagi, Ibu. Dorong lagi, Ibu. Alhamdulillah. Bayimu lahir, Nak. Alhamdulillah. Keluarga Pak Rashid, Iya Sus, bagaimana keadaan istri saya? alhamdulillah dua-duanya sehat. Bu Fatma melahirkan bayi kembar perempuan. Alhamdulillah ya Allah. Sudah lama nunggu momongan dan sekalinya dikasih langsung 2 Nak. Selamat ya sayang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Utami, lebih baik kamu kasih dulu bayinya ke Fatma ya. Iya Nak, benar. Bagaimanapun juga bayi itu tuh butuh susu ibunya. Enggak Bu, enggak. Aku bilang aku yang berhak mengurus bayi ini. Dan aku nggak akan rela setetes pun air susunya dia masuk ke dalam bayi ini Bu. Aku nggak rela. Tami, Kenapa Bu? Kenapa? Kalian sudah menyakiti aku. Dan sekarang kalian mau melanggar perjanjian ini gitu dengan cara mengambil bayi ini. iya Tami, Ibu ngerti. Tapi apa salahnya sih kamu kasih dulu bayi itu dirawat sama ibunya. Setelah dia kuat, sehat, baru kamu ambil lagi, nggak apa-apa. Iya Mbak, benar kata Ibu. Biar saya rawat dulu bayinya ya Mbak. Sehabis itu terserah Mbak bisa ambil dia kapan aja. Enggak, diam kamu. Tami, 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 buka pintunya. Oh, Utami, berhenti lagi. Tami, buka pintunya Tami. Tami, buka pintunya Tami. Utami. Mau apa lagi sih kamu Mas? Hah? Kamu udah gak berhak atas bayi ini. Pergi kalian, pergi. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anak itu, aku nggak pernah maafin kamu. Kenapa nggak dari tadi sih begini? iya Tami, kamu tenang aja. Bayi ini akan tetap jadi milik kamu, ya. Ingat ya, kalau sampai kamu kasih air susu kamu ke bayi itu, liatin aja. Suatu saat aku akan ajarin bayi itu balas kamu sama air tuba. Ingat itu. Nah,
Mas. Ada apa? Badan Nabila panas banget, Mas. Hah? Yaudah, kita bawa ke rumah sakit. Aku ganti baju dulu ya. Iya, Mas. Kalian malam-malam mau kemana sih buru-buru? Bayi Nabila panas, Mbak. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Denger ya Fatma, bisa melahirkan itu belum tentu bisa merawat anak. Masih mending aku lah ya, nggak punya keturunan tapi masih bisa ngerawat anak. Ayo Fatma, kita pergi. Denger ya kalian, kalau terjadi sesuatu hal sama bayi Nabila, jangan pernah nyentuh bayi Mayang. Ingat itu. Enggak, Nabila, Mas. Nabila. Mas itu Nabila, anak itu, Mas itu. Bu, yang ikhlas. Sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar Fatma, yang ikhlas. Baru saya sebentar aku bahagia sama Nabila, Mas. Lalu Allah mengambil Nabila, Mas, dari aku. Mungkin itu yang terbaik untuk anak kita. Karena dokter bilang, Nabila memiliki masalah pernafasan. Yang sabar ya. Nabila, Mas, Nabila. Udah Fatma, sabar. Kita masih punya Mayang. Mbak Utami akan mengizinkan aku memegang Mayang, Mas. Bagaimanapun juga, Mayang itu darah daging kita, anak kita. Tapi Mbak Utami akan mengizinkan, Mas. Dia itu terlalu sakit hati dengan pernikahan kita. Gak mungkin, Mas. Ya, aku akan bicara pelan-pelan dengan dia. Kalau Mbak Utami gak mengizinkan gimana, Mas?